Hai guys, entah dari mana tabib maupun dukunnya, asam urat kok obatnya penyaluran syahwat. Tapi begitulah yang terjadi di Semarang. Sebut saja namanya Joni, umur 37 tahun, terpaksa memperkosa gadis kecil demi pengobatan asam urat. Akibatnya, ototnya yang kaku semakin kaku karena habis digebuki orang. Asam urat bukanlah penyakit yang mematikan, tapi sakitnya minta ampun. Untuk yang belum tahu, penyakit asam urat merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Otot dan persendian terasa pegal-pegal. Maka penderita asam urat dilarang makan durian, emping, jeroan, kacang, dan daging. Penyakit ini biasanya menyerang orang dewasa yang telah berumur 30 tahun lebih. Belum ada ceritanya anak balita menderita asam urat, meski dia banyak makan emping dan melinjo. Semua sendi di tubuh beresiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Umumnya, penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang laki-laki, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sementara pada wanita, penyakit asam urat ini dapat muncul setelah terkena menopause. Rasa sakit yang dialami pengidap asam urat dapat berlangsung selama rentang waktu 3-10 hari dengan perkembangan gejala yang begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Udah ya tentang penjelasan asam uratnya, sekarang kita kembali lagi ke topik utamanya. Tapi sebelum dilanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan like video ini ya. Joni, warga daerah Semarang, adalah anak muda penderita asam urat. Sudah berbagai obat dicoba, namun asam uratnya tak kunjung sembuh. Mau tanya Ustadz Zanur di acara TV MNC, tak ada dana untuk berangkat ke Jakarta, apalagi ke dokter spesialis seperti artis-artis ibu kota. Entah dukun atau tabib dari mana yang mengajarkan Joni mendapat saran bahwa obat mujarab asam urat adalah dengan penyaluran syahwat. Mudah dan simpel sekali kan? Masalahnya jadi tidak mudah, karena selama ini Joni masih bujang alias belum punya istri. Dasar Joni kemana aja selama ini? Bukannya cari pasangan hidup, malah keluyuran tanpa arah. Kan banyak gadis di luar sana yang sudah siap menikah. Kalau tidak dapat gadis perawan, banyak janda yang siap diajak nikah. Kalau urusan syahwat yang penting hasil akhirnya, bedanya cuman pada ekspresi saja. Lanjut lagi guys, Joni pun berpikir keras. Jadi harus kemana menyalurkan syahwatnya itu? Masa iya Joni bersolo karir terus-terusan? Atau ke tempat prostitusi? Ke tempat prostitusi juga harus perlu dana untuk penyaluran syahwat. Tapi Joni memang lelaki kreatif dan kaya inovasi. Dia pun jalan-jalan ke lapangan yang ramai, lalu kongkong dekat bak sampah. Sebenarnya Joni niat cari gadis atau mau cari sampah? Mana ada gadis mau nongkrong di dekat bak sampah? Tak lama kemudian muncul anak perempuan usia 11 tahun. Rupanya mau buang sampah. Selesai buang sampah, gadis itu langsung disergap. Mau dijadikan medan penyembuhan asam urat yang dideritanya. Ketika ada anak kecil lain melihatnya, langsung saja diusir. "Sana kamu pergi," kata Joni dengan garang. Rupanya bocah balita itu adalah adik daripada gadis yang tengah dipercundangi Joni. Bocah balita itu pun segera pergi dan melapor pada ibunya yang sedang makan di warung. Bocah itu pun menyampaikan kepada ibunya bahwa kakaknya sedang digini-giniin seseorang, sambil mencontohkannya. Kontan sang ibu menghampiri lokasi dekat bak sampah itu. Melihat putrinya sedang diperkosa lelaki tak dikenal, kontan dia menjerit minta tolong. Joni segera kabur dan melepaskan mangsanya, tapi ibu korban malah berteriak maling. Warga pun berhamburan memburu Joni. Joni pun dikejar-kejar massa. Joni berusaha lari secepat mungkin agar bisa selamat dari kejaran warga, sambil menoleh ke belakang sesekali untuk memastikan keadaan sudah aman atau belum. Dalam hati Joni pun berkata, "Bahaya.
Kalau sampai ketangkap warga, bisa dihajar massa habis-habisan. Benar saja massa tidak berhenti mengejar Joni. Massa yang mengejar Joni tak mau berhenti dan terus mengejar. Sampai akhirnya dia pun menyerah, dan akhirnya massa mendekati dia yang sudah ngos-ngosan. Benar saja begitu ketemu langsung digebuki sampai bonyok. Tanpa ada komando, massa pun langsung menghajar Joni tanpa ampun. Kalau namanya massa sih susah, bergeraknya suka main game sendiri. Apalagi kejadiannya di tempat terbuka. Setelah babak belur barulah Joni diserahkan ke kantor polisi. Benar saja sesampainya dia di kantor polisi, Joni pun diinterogasi oleh petugas kepolisian. Polisi menanyakan tentang perbuatannya. Joni kemudian menjawab perihal perbuatannya, yang dikait-kaitkan dengan penyakit asam uratnya. Joni mengatakan kalau, "Saya hanya ingin menyembuhkan asam urat saya, Pak," kata Joni kepada polisi. Tentu, polisi tidak langsung percaya tentang teori Joni tersebut. Kalau mau menyembuhkan penyakit asam urat dengan menyalurkan hasrat seksual, apalagi disalurkan dengan media anak gadis remaja, tentu perbuatan Joni tidak dibenarkan. Dan akhirnya Joni mendapat tiket gratis di Hotel Prodeo. Dasar Joni, itu bukan asam urat, uratmu saja yang kurang kerjaan. Jangan ditiru ya perbuatan Joni tersebut. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan juga jangan memberi masukan kepada orang dengan saran ataupun informasi yang tidak benar. Oke, tetap di jalan yang lurus ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oh iya, komentar kamu sangat kami perlukan agar channel ini bisa berkembang.